Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Mukarram Al-Ustaz Hadad, Al-Mukarram Al-Ustaz Eko, Al-Mukarram Al-Ustaz Nuriz Zaman, dan para asatidzah yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum-antum semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sehat walafiat, panjang umur serta taufik hidayah, sehingga kita semua bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir bersama dan duduk di majelis ilmu. Semoga semua rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita semua, Allah ridhoi kita semua. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam keadaan taat dan ibadah. Bertambah usia, semoga bertambah semangat dalam ibadah. Bertambah usia, bertambah semangat dalam berzikir. Bertambah usia, bertambah semangat dalam membaca Al-Quran. Bertambah usia, semoga bertambah semangat dalam bertakarrub kepada Allah. Bertambah usia, semoga bertambah jauh daripada dosa dan maksiat. Bertambah usia, bertambah bagus akhlak kita terhadap sesama manusia. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan keberkahan waktu subuh, dengan keberkahan waktu fajar, dengan keberkahan jamaah subuh, dengan keberkahan majlis ilmu, segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kita rezeki yang banyak, yang berkah. Memudahkan kita haji umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memiliki hutang semoga dipermudah untuk bayar hutang. Yang punya masalahnya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang mengalami kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh wassolehah, tumbuh menjadi anak-anak yang takut kepada Allah, menjadi ahlul Quran, menjadi ahlus sujud. Dan kita berharap kepada Allah semoga putra-putri kita yang belum ibadah, yang belum ke masjid, semoga dimudahkan untuk ibadah dan menjadi ahli masjid. Yang belum menutup aurat, semoga dimudahkan untuk menutup aurat. Yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan, semoga diberikan jalan kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada subuh ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Semoga kita semua diberikan taufik hidayah, kemudahan menjadi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Dan Nabi besar Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa bersama Al-Quran, maka kelak di hari kiamat akan mendapat syafaat dari Al-Quran. Al-Quran tidak akan membiarkan orang yang dulu suka membaca Al-Quran sengsara di akhirat. Al-Quran tidak akan membiarkan orang yang gemar baca Al-Quran susah di akhirat. Al-Quran tidak akan membiarkan orang yang senantiasa lisannya basah menyebut lafaz-lafaz Quran itu merasa takut di akhirat. Quran akan minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar bisa mensyafaati
orang yang di dunia gemar membaca Al-Quran. Semoga aku dan kalian termasuk orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, sehingga kelak di akhirat kita semua mendapat syafaat dari Al-Quranul Karim. Dan Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi besar Muhammad SAW, ya, Ibnu Abbas, saking pentingnya bacaan Quran sampai-sampai beliau menyuruh anak buahnya, coba lihat ke masjid, ada gak di antara orang di masjid yang bacaan Qurannya hampir khatam? Jadi kalau masjid-masjid zaman sahabat dahulu itu masjid makmur dengan bacaan Quran. Ya, yang di pojok sana baca Quran, yang di tengah baca Quran, yang di belakang baca Quran. Ada yang sedang berzikir, ada yang sedang sholat, makmur dengan ibadah. Kemudian dicari deh oleh pembantunya, yang mana nih yang mau hatam Quran. Ketika ada yang mau hatam Quran, dia pulang kembali kepada Abdullah bin Abbas mengabarkan ada. Ya, misal di pojok kanan atau kiri itu ada yang mau hatam Quran. Itu nanti Abdullah bin Abbas datang ke situ. Ya, ikut hataman Quran dan doa bersama. Kenapa? Inda khatmil Quran dakwatun mustajabah. Karena ketika hatam Al-Quran itu doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada riwayat, barang siapa yang hatam Al-Quran ammana ala du'aihi arba'u malakin, ya, arba'u alafi malakin, arba'u alfi malakin. Barang siapa yang hatam Al-Quran, maka itu 4.000 malaikat ikut mengaminkan doanya orang yang khatmul Quran. Ya. Jadi yang mengaminkan langsung malaikat. Kira-kira kalau yang mengaminkan langsung malaikat dikabul apa tidak? Dikabul. Yang berjanji bahwasannya doa orang yang hatam Quran mustajab itu Nabi besar Muhammad. Ditambah lagi yang mengaminkan malaikat, bukan 1, 2, 4.000, bayangin. Ya. Ini jumlah kita yang hadir pada subuh ini nggak sebanding dengan jumlah malaikat yang hadir, terutama ketika khatmul Quran. Sampai 4.000 malaikat ikut mengaminkan doanya orang yang khatmul Quran. Maka dari itu para salafun saleh kita, apabila di antara mereka akan hatam Quran, itu anak dikumpulin, istri dipanggil, anak-anak dikumpulin, dijadiin satu, ya. Kemudian apa? Bersama-sama berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting ini. Kita sering duduk nonton TV sama keluarga, kumpul anak istri. Kita sering duduk makan bersama sama keluarga. Nah, perlu ada waktu, ya, kita kumpul apa? Bersama-sama membaca Al-Quran. Ya, perlu ada waktu kita kumpul khatmul Quran atau Al-Quran. Perlu ada waktu bersama-sama kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu ada waktu kita kumpul bersama keluarga, baca rotib, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kalau rutin kita kumpul zikir. Ya. Keluarga kita, anak kita rajin sholat, rajin baca Quran, rajin zikir. Insya Allah Pak, kita wafat dalam keadaan tersenyum. Gak usah bingung, gak usah risau ketika kita wafat nanti, asalkan kita meninggalkan anak-anak yang soleh. Jadi hakikat sukses mendidik anak ketika anak-anak kita menjadi anak yang soleh, pandai membaca Al-Quran. Ya, semoga anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh was-solehah, menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul dzikir, menjadi ahlul doa, menjadi orang-orang yang sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, maka sedangkan dia orang beriman, maka akan Allah berikan dia kehidupan yang baik, kehidupan yang indah.
kehidupan yang tentram, kehidupan yang damai. Jadi ahlul Quran, ahlul dzikir, ahlul ibadah, insya Allah hidupnya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya, sebanyak apapun kita ninggalin harta, sebanyak apapun kita ninggalin benda, tapi anak-anak kita nggak soleh, ya Allah, itu bakal habis. Ya, itu bakal habis, nggak nyampe setahun. Ya, bahkan nggak nyampe 100 hari atau nggak nyampe haulnya kita, itu harta, itu benda bakal habis kalau kita meninggalkan anak-anak yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita punya nikmat, pengen nikmat kita abadi, punya harta, pengen hartanya abadi, punya pangkat, pengen pangkatnya abadi, karena nggak semua yang berharta terus-menerus berharta, karena nggak semua yang berpangkat terus-menerus berpangkat. Ya, ada yang kayaknya terus-menerus, ada yang kaya sementara. Ya, ada yang jabatannya tinggi terus-menerus, ada juga yang hanya sementara. Apa yang membedakan? Ya, kalau kita pengen punya pangkat atau kita punya kenikmatan terus-menerus, maka harus ada ibadah khusus di tengah malam. Ya. Nah, jadi kalau kita pengen punya nikmat, punya pangkat, punya kemuliaan yang terus-menerus, harus ada ibadah khusus di tengah malam. Mohon minta zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan faslu. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min qiraatil ilmin nafi. Hendaknya engkau memiliki wiritan, yaitu membaca ilmu yang bermanfaat. Jadi wirid itu adalah sesuatu yang rutin dikerjakan. Jadi wirid itu konotasinya bukan zikir doang. Wirid itu umum. Jadi disebut wirid dikarenakan sesuatu tersebut dawam dikerjakan. Ya, bisa wiritan sholawat, bisa wiritan istighfar, atau wiritan zikir, bisa juga wiritan sholat sunnah, bisa juga wiritan puasa, bisa juga wiritan apa? Duduk di majelis ilmu, ya, membaca kitab-kitab ulama. Ini wiritan kita setiap ahad subuh apa? Habis zikir, apa wiritan kita? Duduk di majelis ilmu. Nah, jadi sesuatu yang terus-menerus rutin kita lakukan, itu namanya wirid. Jadi sekali lagi, wirid itu konotasinya nggak hanya zikir, tapi itu umum. Saya melebar sedikit contoh. Ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Ya. Dan bulan Sya'ban apa yang kita lakukan? Sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Hanya saja di bulan Sya'ban kita tambah puasa sunnah kita dan tambah sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti di bulan yang lainnya kita nggak puasa sunnah, bukan berarti di bulan lainnya kita nggak sholawat, tetap puasa sunnah. Tapi di bulan Sya'ban kita tambah lagi puasa kita tambah lagi sholawat kita. Kenapa? Ya, dikarenakan itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah puasa wajib full kecuali di bulan Ramadan. Itu semua kita sudah tahu. Ya, Nabi nggak pernah puasa wajib full kecuali di bulan Ramadan. Dan lam yakun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu sahran akthar min Sya'ban. Dan Nabi nggak pernah puasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban. Nabi besar Muhammad biasa puasa sunnah. Ya, tiap bulan itu Nabi besar Muhammad biasa puasa sunnah, tapi nggak pernah sebanyak di bulan Sya'ban. Bahkan terkadang Nabi besar Muhammad puasa sebulan full di bulan Sya'ban. Ya, Nabi besar Muhammad tuh nggak pernah puasa full puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Ya, jadi kalau Nabi masuk bulan Sya'ban, kalau Nabi lagi mau puasa, Nabi puasa. Kalau Nabi lagi pengen berbuka, Nabi berbuka. Kenapa kok Nabi kadang berbuka, kadang Nabi berpuasa? Ya,
Karena kalau Nabi puasa terus khawatir nanti jadi wajib. Jadi terkadang itu kadang ditinggalkan. Tapi kalau Nabi sedang puasa itu puasa Sya'ban sampai full. Ya. Ketika ditanya Nabi besar Muhammad SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau di bulan Sya'ban ini puasa sampai sedemikian banyak? Apa kata beliau? Dikarenakan bulan Sya'ban bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Jadi banyak manusia yang lalai, yang lupa, yang nggak perhatian sama bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban diapit oleh 2 bulan mulia. Yang pertama diapit oleh bulan Rajab, ya, Rajab bulan haram, Rajab bulan agung, ya, ada 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 berurutan. 1 misah apa? Rajab atau Rajab. Ya. Karena Rajab bulan haram, bulan mulia. Jadi manusia pada perhatian di bulan Rajab. Sibuk ibadah di bulan Rajab. Sama apa? Ramadan. Ramadan sayyidus syuhur. Pimpinan bulan. Ya, manusia sibuk ibadah di bulan Ramadan. Sya'ban terlupa. Dan Nabi mengingatkan, nih, ini bulan Sya'ban adalah bulan waktu diangkatnya amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ketika nisfu Sya'ban. Jadi ada pengangkatan amal, laporan harian, ya, laporan mingguan. Itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Itu amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kata Allah, yang catatan amalnya nggak punya benci, nggak punya dendam, nggak musuhan dengan tetangga, dengan saudara, dengan keluarga, ada dosa-dosa dikit ampunin dah. Ya, ada dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan nggak musuhan, nggak dendam sesama saudara semuslim. Itu pengangkatan amal harian. Ada pengangkatan amal tahunan. Kapan itu? Nisfu Sya'ban. Ya. Jadi bulan Rajab itu, Pak, rahasia di awal. Di malam pertama bulan Rajab. Sya'ban rahasianya di pertengahan. Ya, nisfu Sya'ban. Ya. Kalau Ramadan itu rahasianya di akhir. 20 malam ke atas. Ya, kan, tapi sangat menyedihkan kalau di Indonesia semakin bertambah hari Ramadan semakin sedikit. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, ya, semakin lama Ramadan semakin ramai. Terlebih lagi 20 hari ke atas. Oh, itu semakin padat. Bahkan umroh ketika Ramadan itu paling sama seperti umroh bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mahal itu. Ya, semakin akhir itu umroh semakin mahal. Kenapa? Karena semakin ramai orang yang ibadah di Masjidil Haram dan di Masjidil Aqsa. Ya. Jadi intinya, ya Rasul, kenapa engkau puasa di bulan Sya'ban sampai sedemikian banyak? Karena di bulan ini amalan-amalan diangkat menghadap Allah. Dan aku pengen ketika amalanku disetorkan kepada Allah, aku sedang dalam keadaan puasa. Ya Allah. Ya. Kira-kira amalan Nabi disetorkan, kira-kira amalannya sempurna apa tidak? Kira-kira amalan Nabi bagus apa tidak? Kira-kira amalan Nabi ada kurangnya gak? Ada cacatnya gak? Gak ada. Kita semua yakin amalan Nabi pasti amalan yang paling sempurna, amalan yang paling bagus, tidak ada cacat, tidak ada maksiat. Akan tapi Nabi besar Muhammad gak mau cukup begitu saja. Amalan disetorkan begitu saja, Nabi gak mau. Ya, Nabi pengen punya nilai tambah. Apa? Ketika amalan disetorkan kepada Allah, ya, pelakunya sedang dalam keadaan berpuasa. Shallu ala Muhammad. Ya, maka itu Nabi besar Muhammad banyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, kemudian catatan, yang ingin puasa di bulan Sya'ban, yang mau puasa full silahkan. Ya, sebulan full silahkan, monggo. Yang mau puasa sebulan full nggak bisa,
ikut puasa Daud, sehari puasa sehari batal, atau ikut Senin Kemis, ya. Dan catatan di sini, ya, jadi tadi ada 3 tingkatan, nggak bisa puasa full, berarti puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, atau ikut Senin Kamis. Dan sebagai catatan, kalau sudah tanggal 15 Sya'ban, ya, kalau sudah tanggal 15 Sya'ban, ya, maka 16 Sya'ban ke atas itu tidak boleh puasa. Ya, jadi 16 ke atas, 16 Sya'ban ke atas itu tidak boleh puasa, kecuali ada beberapa keadaan. Kecuali yang pertama, dia puasa tanggal 15-nya. Tanggal 15 dia puasa, maka tanggal 16 dia boleh puasa. Ya, sampai kapan? Terus sampai full boleh. Tapi kalau dia sudah batal sehari, maka putus, nggak boleh puasa lagi. Ya, tanggal 15 dia puasa, maka tanggal 16 boleh puasa. 17 puasa, 18 puasa, sampai 20 Sya'ban puasa, tanggal 21 dia libur. Maka 22 ke atas nggak boleh lanjut puasa. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak, Pak? Jadi 16 Sya'ban ke atas nggak boleh puasa Sya'ban, kecuali nyambung dari tanggal 15 Sya'ban. Dan apabila terputus sehari saja, maka tidak boleh lanjut puasa lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, tidak boleh puasa di bulan Sya'ban tanggal 16 ke atas, kecuali yang sudah punya wiritan puasa. Nah, ini yang mau saya bahas. Ya, tadi itu wiritan itu nggak hanya khusus zikir. Jadi wirid itu sesuatu yang rutin dikerjakan. Bisa zikir, bisa baca kitab, bisa duduk di majelis ilmu, bisa ziarah kubur, bisa sholat, bisa juga puasa. Ya, jadi ini keterangan yang ada di kitab-kitab fikih. Bisa kita buka dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, bisa juga dibuka dalam kitab Busrul Karim. Ya, jadi intinya 16 Sya'ban ke atas tidak boleh puasa, kecuali orang yang sudah punya wiritan puasa. Dia biasa puasa Senin Kamis. Yang sudah punya wiritan biasa puasa Senin Kamis, maka 16 Sya'ban ke atas dia boleh tetap puasa. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh puasa 16 Sya'ban ke atas kecuali puasa qada. Ya, khususnya ibu-ibu yang masih punya utang puasa, bayar dah dari sekarang. Ya, dari sekarang bayar. Kemudian sampai tanggal 15 belum kelar tuh utang. Ya, maka tanggal 16 atau 17 atau ke atas tetap boleh puasa. Kenapa? Karena puasa qada. Dan ini nggak disyaratkan. Mau sehari batal, lanjut lagi boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena qada bebas. Jadi tadi tidak boleh puasa 16 Sya'ban ke atas kecuali 3 keadaan. Yang pertama, nyambung dari 15 Sya'ban nggak putus-putus. Kemudian yang kedua, yang sudah punya uritan puasa. Dan yang ketiga, bagi yang punya utang qada puasa Ramadan. Ini perempuan mah masuk surganya gampang, cuman 4 langkah. Ya, itu surganya cuma 4 langkah, tapi banyak yang kepleset. Padahal cuma 4 langkah. Beda masuk sama laki susah masuk surganya, nggak semudah perempuan. Ya, apa kata Nabi? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha udkhuli min ayyi abwabil jannah. Itu perempuan yang penting sholat 5 waktu. Duha dia nggak ngerjain, tahajud dia nggak ngerjain, qobliyah ba'diyah dia nggak ngerjain, witir dia malas, ya tasbih dia nggak sempet. Pokoknya 5 waktu deh yang penting dijaga. Ya, kemudian apa? Puasa Ramadan. Senin Kamis dia nggak pernah puasa.
Bulan haram dia nggak pernah puasa, Sya'ban nggak pernah puasa, tapi Ramadan dikerjain. Utang bayar. Ini jangan utang nggak dibayar. Ya, punya utang puasa dibayar. Jadi bapak nanti ya nyampe rumah ingetin bini kita. Yang punya anak perempuan ingetin, utang-utang puasa udah bayar belum? Ya. Kemudian apa? Wa ata'at zaujah. Taat sama suami. Ya, sebetulnya taat sama suami ini mudah, Bu. Ya. Kenapa? Karena yang memerintahkan ini bukan suami. Jadi ibu diperintah untuk taat sama suami, untuk hormat sama suami, untuk bantu suami, untuk perhatiin suami, karena yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mikir, ya, nih kalau suami ngasih belanja gede, saya taat. Kalau suami ngasih belanja dikit, saya nggak mau taat. Jangan. Ya. Mau suami yang ngeselin kek, nggak ngeselin, mau pelit kek, nggak pelit, tetap ya jangan dilihat suaminya, tapi ibu perhatikan siapa yang memerintahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ya kita laki-laki diperintah untuk dapat mengayomi wanita, sayang kepada wanita, perhatian kepada wanita. Siapa yang memerintahkan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi mau dia ya jutek sama kita, mau dia cerewet sama kita, mau dia ngejajah kita, tetap ya. Yang siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi taat sama suami yang ketiga. Yang keempat, jaga kemaluan, nggak selingkuh. Ini mohon maaf, sekarang apa? Banyak perselingkuhan ini dari HP. Ya, ini gara-gara HP banyak ngerusak. Ya. Ini semua kerjaan janjian dari HP bisa. Terus apa? Izin ke pasar. Izin ke pasar biasa berapa jam perempuan? Bisa sejam. Ya, bisa sejam setengah. Ya, kalau dia mau maksiat di waktu tersebut bisa. Ya, makanya minta sama Allah. Semoga kita semua dijaga daripada perzinaan. Jadi perempuan itu yang penting sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, jaga kemaluan, gak selingkuh. Silahkan masuk surga dari pintu yang mana saja. Itu 8 pintu surga manggil. Pok Hindun sini, Pok Nunun sini, semua manggil tuh sebagai penghormatan ya bagi istri-istri soleha. Ya baik. Jadi hendaknya kata Al Habib Al Haddad, engkau punya uritan. Uritan apa? Selain kita uritan zikir, kita juga harus punya uritan duduk di majelis ilmu. Kenapa? Ya, karena kalau cuma wirid doang, hanya baca Quran doang, ya, nggak ngaji, nggak buka kitab, nggak ngaji sama kiai, nggak ngaji sama ustaz, maka ya ini bisa ditipu oleh setan. Sebagaimana ya ada orang ahlu dzikir, ya banyak ditipu oleh iblis, oleh setan. Pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani suatu hari ya, didatangi oleh cahaya. Cahaya ini berkata, ya Abdul Qadir, mulai saat ini kau sudah cukup, gak perlu lagi ibadah kepada aku, gak perlu lagi ngerjain yang wajib, dan yang haram mulai sekarang halal buat engkau. Bayangin ya, coba kalau kita begitu gimana Pak? Tengah malam kita lagi zikir, udah sekarang ibadahmu sudah cukup ya, tidak perlu ibadah lagi. Oh ini kalau yang nggak punya ilmu, wah syukron ya Allah, terima kasih ya Allah ya. Ini bahkan nih ya ada orang bilang sama saya, guru ente masih sholat apa enggak? Ya iya sholat. Emang kenapa? Kalau guru anda udah nggak sholat, kenapa? Karena udah sampai, ya sampai gilanya, ya sampai gilanya ya. Jadi tadi saya bicara apa? Ini saya kurang tidur Pak. Jadi dari kemarin saya kurang tidur, itu ngajar maghrib juga. Maghrib saya sambil nahan ngantuk tuh, muter-muter aja, muter-muter sampai ya Allah. Ya, saya minta maaf dikarenakan saya ngantuk tadi hilang. Ya. Nah, habis maghrib itu saya masih acara lagi, semalam sampai tengah malam. Ya, dia baru tidur masih sejaman tidur, baru tidur 1 jam.
Maka ini ngomong agak-agak kurang nyambung. Ya. Jadi tadi saya Abdul Qadir Jalani, ya, datang cahaya. Ya Abdul Qadir, mulai sekarang kau udah nggak perlu ibadah lagi, udah cukup. Ya, dengar begitu saya Abdul Qadir Jalani buka sendalnya dilempar. Ikhla ya la'in, pergi engkau wahai terlaknat. Langsung itu cahaya berubah jadi gumpalan asap. Nongollah wujud aslinya iblis. Ya, nongol wujud aslinya. Ya Abdul Qadir, kau tahu dari mana kalau aku iblis? Udah ribuan orang ahli ibadah tertipu dengan ini. Ya aku tipu dengan ini, semua tertipu. Ketika aku katakan sudah cukup, kau tidak perlu ibadah lagi, alhamdulillah, syukran katsiran ya Allah, udah nggak ibadah lagi itu. Merasa sudah sampai kepada Allah tuh. Ya, ini ya naudzubillah min dzalik. Apa kata Syaikhul Qadir Jilani ketika kau berkata, mulai sekarang aku tidak perlu ibadah lagi, mulai sekarang yang haram jadi halal, maka aku tahu berarti engkau iblis. Nabi besar Muhammad saja sampai akhir hayat tetap sholat. Nabi besar Muhammad sampai akhir hayat tetap jalanin syariat. Jadi ahli zikir harus punya ilmu. Ya, orang yang zikir doang nggak cukup zikir doang, harus ada kajian kitabnya. Ya, yang ngaji kitab, yang duduk di masjid ilmu harus ada zikirnya juga. Agar apa? Agar hatinya tenang, agar hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ya ilmunya tidak dipakai untuk kepentingan duniawi. Ya, makanya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak tahu. Ini disebut ahlal dzikri. Kok bukan ahlal ilmi, tapi ahlal dzikri, karena ilmu saja nggak cukup. Ya, orang berilmu alim tapi kalau nggak takut sama Allah, wah bahaya nih. Fatwanya bisa sembarangan. Ustaz, hukum ini halal apa haram? Terserah. Ente maunya halal apa haram? Ya, tergantung ente bisa transfer berapa. Nanti ada cariin dah hukum-hukumnya dah. Ya, bisa halal, bisa haram kalau mana, Pak. Wah, bahaya nih. Ya, makanya malun ini harta, Pak. Malun harta. Malah condong, nggak bisa apa? Malah itu nggak bisa lempeng, goyang-goyang. Ya, jadi sealim apapun seseorang, tapi bisa dibayar, cinta harta, cinta dunia, ya, maka dia nggak bisa lempeng, nggak bisa lempeng, ya, nggak bisa berfatwa, nggak bisa mengajak umat sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, ya, kita diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertanya kepada ulama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.